Shalom, jemaat kategori Kalau Ministry yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu berikan dalam sepanjang kehidupan kita. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang Kau selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Sebelum kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang memberkati setiap hati kami, sehingga pujian yang akan kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan yang selalu memberikan apa yang kita pinta dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Oh,
selalu ada bersama kami. Kau Bapa yang mengasihiku. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kebangunan rohani. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan mari memberikan kesempatan kami boleh bersekutu di dalam ibadah KKR ini Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara kepada kami, Tuhan memberkati kami semuanya, Tuhan juga menguatkan kami dan menuntun jalan hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pada malam hari ini kita akan belajar satu topik tentang cara pandang. Bagaimana kita memandang kehidupan, bagaimana kita merespon dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Peristiwa-peristiwa tidak akan lepas dari kehidupan kita, baik itu masalah yang menyenangkan ataupun masalah yang merugikan kita, atau yang berdampak kepada sesuatu yang negatif untuk kita. Tetapi cara pandang itulah yang akan mempengaruhi kita di dalam kita merespon dan menghasilkan sesuatu yang terbaik atau yang terburuk bagi kita. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukankah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin dan percaya bahwa Ibu Bapak tidak asing dengan cerita tentang Yusuf. Dan Yusuf, kalau kita mendengar, kalau kita membaca tentang kisahnya, itu sungguh luar biasa. Dari seorang yang zero menjadi seorang yang hero. Dari seorang yang tidak memiliki apa-apa, walaupun dia adalah keturunan daripada bapak orang beriman, tetapi kita melihat kehidupan Yusuf justru mendapatkan suatu kesulitan demi kesulitan sampai pada endingnya kebahagiaan dan suatu prestasi yang luar biasa. Di dalam akhir kehidupannya dia menjabat sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita di dalam ayat yang ke-8. Singkat cerita, kalau kita melihat dalam kisah daripada Yusuf ketika dia berkumpul dengan saudara-saudara dan Yusuf menjadi anak kesayangan dari bapaknya, dari Yakub. Kemudian tetapi ketika dia bermain dengan saudara-saudara yang lain, itu menjadi suatu bahan yang menjadi iri hati dari saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf yang parasnya indah dan dia adalah orang yang anak bungsu dan ini menjadi kesayangan orang tuanya, tetapi ini berdampak kepada kecemburuan dari saudara-saudara sehingga mereka merekayasa, merancangkan satu kejahatan untuk Yusuf. Dan ketika mereka bermain-main, mereka sudah merencanakan bagaimana Yusuf harus dienyahkan dari kehidupan keluarga. Karena dengan kehadiran Yusuf, kasih sayang kepada saudara-saudara yang lain itu mulai mereka katakan merasakan berkurang.
Singkat cerita, akhirnya Yusuf berusaha dienyahkan, baik itu diterjunkan, dibuang di dalam sumur. Kemudian ada saudara yang merasa kasihan, maka dijuallah Yusuf kepada seorang pedagang. Kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dijual di sana, dibeli oleh saudagar di sana, kemudian ditempatkan dan dia dipenjara karena dia bisa mimpi. Kemudian akhirnya dia digoda oleh istri Potifar, tetapi dia berdiri kokoh kepada kebenaran firman Tuhan. Dia tidak menajiskan diri atau mengkotori dirinya sendiri. Akhirnya ada perlindungan Tuhan, sampai akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi daripada Fir'aun. Dan kita singkat cerita, akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan dari Fir'aun. Dia menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ketika kita melihat kisah Yusuf ini, bagaimana apa yang dialami Yusuf itu sungguh-sungguh luar biasa terjadi. Dan itu merupakan bagaimana kesulitan demi kesulitan Yusuf. Bagaimana dia dibawa di dalam situasi kondisi yang sulit. Antara dicobai, antara suatu ujian atau apapun Yusuf alami. Tetapi kita melihat apa respon Yusuf dalam memandang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dirinya. Mungkin kita melihat cara pandang dunia ada berbagai macam. Orang dunia memandang bahwa peristiwa yang dialami Yusuf ini adalah peristiwa yang sebagai musibah. Bagaimana kehidupan manusia selalu identik dengan ada masa-masa kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Dan kesulitan selalu diidentikan dengan musibah. Kedua, ada yang mengatakan bahwa peristiwa yang terjadi ini merupakan satu takdir. Bagaimana siratan takdir Yusuf itu, dia harus mengalami peristiwa demi peristiwa yang menyakitkan dia. Bahkan dia mungkin mengalami suatu tidak ada rasa sukacitanya. Tetapi bagaimana didikan dia berpegang pada kebenaran inilah yang membuat dia tetap bertahan, maunya pengharapan di dalam Tuhan. Atau juga ada orang mengatakan kasihan Yusuf, dia menderita. Kehidupan Yusuf terlalu dengan penderitaan demi penderitaan. Dan banyak orang mengatakan penderitaan itu karena dosa. Mungkin orang akan mengkategorikan atau mengklasifikasikan bahwa Yusuf ini adalah orang berdosa. Kita menjustifikasi orang yang menderita itu karena dosa. Tetapi bagaimana kita memandang sebagai anak-anak Tuhan pandangan daripada iman Kristen? Tentu berbeda dengan dunia. Bahwa orang Kristen selalu memandang, orang dengan kacamata iman selalu memandang bahwa segala sesuatu peristiwa terjadi itu adalah seizin Tuhan. Baik itu yang menyenangkan, baik itu yang menyusahkan, atau bagaimanapun, semua Tuhan izinkan. Seperti Ayub, ketika peristiwa terjadi dialami, Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi kepada Ayub. Ketika juga di dalam Roma pasal 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala peristiwa. Lalu bagaimana kita memandang dalam iman Kristen? Itulah yang menentukan respon kita. Saudara, seandainya kita mengalami peristiwa yang sama seperti Ayub dan Yusuf ini, bagaimana respon kita? Apakah kita akan memandang peristiwa yang terjadi kepada diri kita, atau masalah demi masalah, atau musibah demi musibah, atau penderitaan demi penderitaan yang kita alami? Apakah kita akan mengikut dunia cara memandangnya? Atau kita memandang cara pandang iman Kristen kita, yaitu apa? Bagaimana Allah memandang, Allah mengizinkan semua terjadi untuk apa? Mendatangkan kebaikan untuk kita. Memang ada keterbatasan sisi kemanusiaan kita. Bagaimana kita tidak bisa memandang masa depan, apa yang akan terjadi kelak, apa yang terjadi mungkin 2 hari kemudian, 1 hari kemudian, atau akan terjadi bertahun-tahun kemudian, kita tidak tahu. Karena manusia adalah daging. Dan sifat daging adalah kemerosotan demi kemerosotan. Ada keterbatasan. Kemampuan kita di dalam menahan kehidupan, bagaimana kita merespon, ada keterbatasan. Oleh karena itulah, bagaimana kita merespon peristiwa itu, itu adalah cara pandang kita, itulah yang menentukan. Jika kita mengikuti kedagingan kita yang penuh kemerosotan dan keterbatasan, tentu kita akan mengatakan peristiwa yang kita alami ini adalah suatu penderitaan. Mungkin kita telah berbuat dosa. Mungkin kita ini adalah merupakan suatu suratan takdir yang harus kita alami. Mungkin kita akan mengatakan bahwa musibah demi musibah karena kita punya kesalahan demi kesalahan. Tetapi kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah respon apa yang harus kita kemukakan.
Apakah kita mengikuti cara pandang dunia atau kita memandang cara pandang iman Kristen kita? Jika kita memandang dengan iman Kristen kita, ya bagaimana kita bersama dengan Tuhan, maka kita harus memandang bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menentukan masa depan kita. Saudara, seperti Yusuf, ketika dia dalam posisi sebagai kuasa atas tanah Mesir, dia sudah mengelola semuanya menjadi kepercayaan Fir'aun. Ketika saudaranya datang, dia bukannya dendam, tetapi dia mengatakan, bukan kamu yang membuang aku ke sini, bukan engkau yang menyuruh aku ke sini, mendahului aku ke sini, tetapi aku, Allah lah yang menyuruh aku, menempatkan aku untuk mendahului saudara-saudaraku tempat ini untuk apa? Menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Karena ada kelaparan, ada suatu masalah nanti akan terjadi, tetapi Tuhan punya cara. Yusuf dibawa kepada Mesir, kemudian dia menjadi orang pejabat dan dia bisa menolong saudara-saudara yang lain. Yusuf katakan di ayat yang ke-7 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Allah yang telah menyuruh menempatkan Yusuf sebagai wali atau kuasa di negeri Mesir. Saudara, inilah yang harus respon kita alami, cara pandang Allah. Bahwa Allah lah yang berdaulat, Allah yang menempatkan Yusuf di dalam setiap keadaan apapun. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi kondisi mungkin yang tidak menyenangkan, dalam keterbatasan kita sebagai manusia daging, kita tidak tahu apa yang terjadi kelak. Tetapi mari kita meresponnya dengan apa? Cara Allah untuk menempatkan kita dalam posisi-posisi untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita. Memang seringkali kita itu seringkali mengalami suatu mungkin kita emosi, mungkin kita putus asa, mungkin kita marah. Itu adalah alamiah karena kita manusia daging. Tetapi mari kita adalah ditebus bukan oleh daging, hidup bukan hanya oleh daging, tetapi kita oleh roh. Tuhan menempatkan rohnya kepada kita. Tuhan telah menuntun hidup kita. Maka marilah kita memiliki cara pandang, memiliki cara respon bahwa Allah lah yang telah memberikan kesempatan ini. Allah lah yang berdaulat atas hidup kita. Allah lah yang merencanakan semuanya. Tinggal kita meresponnya bagaimana. Kita tetap percaya kepada Tuhan atau kita justru kita menurun. Ketika kita mengikuti manusia daging kita, maka kemerosotan demi kemerosotan akan kita alami. Tetapi ketika kita mengikuti roh yang penurut, maka kita akan selalu tunduk pada otoritas Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap percaya Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap memandang bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menempatkan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan akan kita selalu memandang bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan orang percaya, anak-anaknya, hambanya, umatnya, sampai binasa, sampai kekurangan. Tetapi penyertaan Tuhan akan diberikan kepada kita semua. Saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dan 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan takut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan satu nasihat kepada jemaat di Korintus. Bagaimana mereka melihat tentang peristiwa-peristiwa terjadi. Paulus mengatakan itu sebagai pembelajaran untuk mereka. Supaya mereka selalu memandang bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa setiap peristiwa-peristiwa baik yang menyakitkan ataupun yang membahagiakan kita, Allah itu turut bekerja dalam segala peristiwa. Sehingga apa? Ketika kita berdiri, ayat 12 katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan
jatuh. Siapa sangka ketika orang merasakan kenyamanan demi kenyamanan tidak akan terlepas dari masalah. Saudara, justru itu menjadi suatu bahaya ketika kita selalu masuk di dalam zona nyaman. Kita merasa bahwa itu tidak akan terjadi pada diri kita. Ingat, Tuhan izinkan untuk terjadi dalam hidup kita. Pencobaan-pencobaan itu akan terjadi dalam diri kita. Untuk apa? Iblis berusaha menjatuhkan kita, tetapi satu sisi Tuhan ingin menguji iman kita. Apakah kita tetap berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan, iman percaya kita kepada Tuhan, ataukah tidak? Saudara, ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang jatuh karena apa? Seringkali karena dia menikmati kenyamanan, sehingga dia tidak mau waspada lagi, tetapi dia merasakan aku punya koneksi, aku punya relasi, aku punya harta, keuangan, atau dan lain sebagainya. Ingat, semua apa yang menjadi keandalan kita, semua yang menjadi kebanggaan kita, jabatan kita, dan lain sebagainya, jika Tuhan bertindak, kita tidak akan, siapapun, kemampuan apapun, pasti akan tidak bisa menghalangi untuk kita jatuh ataupun kita naik. Karena apa? Setiap masanya ada kesempatan kita, ada waktunya Tuhan untuk menguji kita. Kehidupan kita akan senantiasa masuk dalam ujian, pencobaan, dan pencobaan. Kata pencobaan itu dalam bahasa asli ditulis dengan kata terus diuji. Kata diuji itu, terus diuji itu selalu apa? Dalam setiap kehidupan kita selalu ada ujian demi ujian. Oleh karena itulah kita selalu waspada, kita selalu memahami bahwa harus selalu berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh. Oleh karena itulah Tuhan selalu berkata kepada berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita tidak jatuh di dalam pencobaan. Saudara, pencobaan itu dasarnya, kalau kita dari mana asalnya pencobaan? Pencobaan itu asalnya dari dua. Pertama, dari keinginan diri kita sendiri. Seringkali kita jatuh karena keinginan kita. Kita seringkali tidak hati-hati atau waspada, maka kita selalu bermain api, maka kita akan terbakar. Oleh karena itulah kita selalu berpegang kepada kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak jatuh. Kedua, pencobaan datangnya juga dari iblis. Seringkali iblis akan berusaha mencobai kita karena ingin membawa kita jatuh. Beda dari pencobaan dan ujian adalah kalau pencobaan selalu berdampak untuk menarik kita ke bawah, untuk kita jatuh di dalam dosa. Tetapi ujian akan berusaha kita ditarik ke atas untuk naik level, yaitu kualitas iman kita semakin berkualitas. Sehingga ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah-masalah yang kita hadapi, kerikil-kerikil yang menghalangi kita, ataupun situasi kondisi yang memperburuk kita bagaimana meresponnya? Apakah kita mengeluh? Apakah kita marah? Apakah kita emosi? Apakah kita putus asa? Atau mungkin kita menyalahkan Tuhan? Ingat firman Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Karena apa? Karena tidak melebihi kekuatan kita, sebab Allah itu setia. Kita punya Allah yang setia. Yesus menyertai kita. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus berjanji, aku akan menyertai engkau. Jika kita hidup intim dengan Tuhan, hidup di dalam perkenanan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu akan kita rasakan terus-menerus. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Kesetiaan Tuhan tidak memandang waktu. Dia akan setia walaupun kita seringkali lalai, seringkali kita melupakan Tuhan, tetapi Allah tetap setia kepada kita. Sehingga apa? Ketika Allah itu setia kepada kita, itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tahu kemampuan kita. Setiap ujian-ujian pasti akan dialami kita. Karena apa? Ujian tidak mungkin untuk menurunkan kelas, tetapi ujian datang untuk apa? Menaikkan level kelas kita. Kita senantiasa akan diuji terus-menerus. Ujian demi ujian. Untuk apa? Menaikkan level kita. Bagaimana kita pengiran kita kepada Tuhan? Karena ketika level iman kita diuji oleh Tuhan, itu akan meningkatkan pengiringan kita kepada Tuhan. Pengenalan kita pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Tuhan. Kita akan mengatakan, ku mau sepertimu Yesus. Karena itulah tujuan hidup kita. Ku mau seperti Yesus.
Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita, kerinduan kita adalah ingin seperti Yesus. Oleh karena itulah level iman kita harus kita tarik terus, sehingga proses kehidupan kita akan menghasilkan buah-buah roh. Nah saudara, ketika kita menghasilkan buah-buah roh, maka kita akan kuat, memiliki karakter yang kuat. Di dalam penguasaan diri, di dalam kesabaran, di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera, di dalam kelemah lembutan, dan lain sebagainya, itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Di dalam menghadapi situasi kondisi, buah roh inilah yang akan menyertai kita, yang menjadi dasar kita, pondasi iman kita. Kita tidak akan pernah mengenal menyerah. Kita tetap akan terus berjuang. Kita terus berproses di dalam Tuhan. Karena untuk menghasilkan buah roh itu adalah mengalami suatu proses kebersamaan dengan Tuhan. Jadi bukan instan untuk menghasilkan buah. Karunia kita dapatkan karena kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Tetapi buah roh adalah proses pergumulan kita dengan Tuhan untuk kita boleh mendapatkan satu pengenalan. Seperti buah yang matang, itu harus mengalami suatu proses yang panjang. Dari tanaman itu ditanam, disiram, bertumbuh, dan bertunas sampai mau pucuk bunga-bunga, kemudian berbuah. Berbuah itu tidak langsung dipetik, tetapi proses lama sampai akhirnya menghasilkan suatu buah yang matang pohon. Saudara, iman kita, kehidupan kita dalam Tuhan selalu dituntut untuk menghasilkan buah. Dan buah itu akan kita nikmati ketika kita kebersamaan dengan Tuhan, tahan uji, diproses Tuhan. Cara pandang kita kepada Tuhan bahwa peristiwa yang terjadi adalah bukan karena Tuhan itu marah, tapi Tuhan mengingatkan kita untuk kita berjalan terus di dalam tracknya Allah, sehingga kita boleh mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita kuat menghadapi pencobaan karena apa? Di sini firman Tuhan juga katakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam kesetiaan Tuhan kepada kita, Dia akan memberikan pencobaan tidak akan melampaui kekuatan kita. Kedua, kesetiaan Tuhan akan membawa kita menemukan solusi demi solusi yang kita ingin, kita perlukan. Masalah tidak perlu kita pikirkan terus-menerus. Ada waktunya kita memikirkan, tetapi jangan menghantui, menguasai pikiran dan kehidupan saudara. Tetapi jalanilah, hadapi masalah itu, nikmatilah masalah itu. Karena pada waktunya tiba, ketika penyertaan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, masalah itu sudah matang, maka akan menemukan jalan keluarnya. Jangan kita memaksakan masalah itu selesai secepat mungkin dengan instan. Karena masalah yang diselesaikan, dicari jalan keluar secara instan, maka akan menghasilkan masalah baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat Allah kita, Yesus Kristus adalah Allah yang setia bersama dengan saudara. Roh Kudus ada dalam pikiran dan hati saudara. Itu yang menggerakkan kita untuk kita menang, menemukan solusi demi solusi. Kita belajar dari Yusuf, bagaimana dia tidak memandang masa lalunya itu dengan sesuatu yang pahit, tetapi dia memandang dengan cara pandang iman, bahwa ini adalah cara Tuhan untuk menolong, menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan dalam memimpin ibadah kebangunan rohani ini. Dan biarlah saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing, di dalam kelemahan tubuh mereka, dalam persoalan pergumulan mereka, mereka boleh belajar daripada Yusuf meresponi masalah itu. Bukan suatu penderitaan, bukan musibah ataupun takdir. Tetapi ini adalah cara Tuhan untuk memproses Yusuf, untuk sebagai penolong untuk saudara-saudaranya, dan untuk penolong bangsanya, keturunannya. Terima kasih, kami percaya saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang di rumah, dalam setiap pergumulan masalah yang dihadapi, percayalah, Allah kita adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah tidak akan memberikan pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatan ibu bapa dan saudara. Dan pada waktunya penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan akan membawa kita, menuntun kita untuk menemukan jawaban demi jawaban, solusi demi solusi, jalan keluar dari setiap persoalan demi persoalan yang ibu bapa saudara hadapi. Terima kasih, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.